Jumpa lagi di channel Cuan Cuk. Pokoknya cuan terus Cuk. Oke, akhir tahun saya nggak akan bahas konten yang bikin pusing, tapi akan saya bahas yang menarik-menarik, yang simple-simple aja tapi menarik. Di sini koin yang akan saya bahas adalah Lambden. Tahu Lambden, tahu Lambden. Bacanya gimana? Pokoknya saya bacanya tahu Lambden seperti itu. Apakah yang menarik dari tahu Lambden ini? Sehingga saya masukkan dalam konten saya. Kita langsung aja ya. Yang pertama, kalau kita cek dari CoinMarketCap, di sini poin yang menarik adalah kalau teman-teman lihat di sini, ini tulisannya coin ya. Artinya apa? Ini bukan token. Artinya punya jaringannya sendiri. Intinya seperti itu. Jadi mungkin bisa disejajarkan dengan Bitcoin misalnya, Ethereum, atau BNB, Binance. Nah, ini koin ya yang saya bahas di sini, koin, bukan token. Itu yang paling utama. Harganya 0,12 dolar sekitaran itu, atau belum nyampe 2.000 rupiah. Dan ini circulating supply-nya 142 juta sekian, ada tanda centangnya di CoinMarketCap. Artinya apa? Sudah verifikasi. Data ini bisa dipertanggungjawabkan. Totalnya hanya 228 jutaan sekian koin. Jadi menarik ya, nggak terlalu banyak koin yang tersedia ya, mirip-mirip lah sama koin-koin besar. Intinya seperti itu, punya jaringannya sendiri, punya blockchain-nya sendiri. Itu poin awal yang sangat menarik dari Lambden, tahu Lambden seperti itu. Kalau kita lihat harganya dengan punya jaringan sendiri masih murah, otomatis kalau punya jaringan sendiri mau terus apa yang bisa dilakukan? Ya bisa ngapa-ngapain semuanya karena punya jaringan. Mau main NFT bisa, mau ada token yang mau rilis pakai jaringannya tahu Lambden ini bisa, mau apapun staking dan lain sebagainya jelas aja bisa karena punya jaringannya sendiri ya. Itu intinya. Kita lanjut yang berikutnya, masuk ke websitenya tahu Lambden. Di sini sudah jelas tulisannya blockchain for humans, jelas intinya punya jaringan sendiri ya, kurang lebihnya seperti itu di tahu Lambden ini. Makanya dia tulis besar-besar blockchain, jelas, jadi beda, bukan token. Dan di sini yang ditulis berikutnya ada mengenai Python. Python itu apa? Python itu semacam bahasa pemrograman. Mungkin teman-teman tahu ada JavaScript dan lain sebagainya yang teman-teman paham di bidang pemrograman. Jadi Python itu kalau nggak salah terpopuler kedua atau mungkin ketiga ya. Jadi bahasa pemrograman yang banyak dipakai oleh teman-teman yang senang ngebangun aplikasi atau web dan lain sebagainya. Jadi mungkin maksudnya penggunaan Python di sini, jadi biar blockchain-nya ini, bahasa di blockchain-nya ini mudah dimengerti, bisa dibaca. Nggak cuman sekedar kalau kita cek mungkin di Etherscan atau BSC scan pakai Binance atau Ether, itu kan kode-kode semua, X0 angka dalam bentuk angka. Jadi misalnya kita mau cek dalam bukti udah transfer dan lain sebagainya, itu semua dalam bahasa kode yang tidak bisa kita baca, nggak keluar bahasanya apa. Jadi mungkin di sini yang dituju pakai Python ini biar bisa kebaca. Nanti akan kita ulas lebih lanjut ya. Di sini selanjutnya ada mengenai paid in reward 255 USD. Nanti akan saya bahas juga. Ada active community dan contributing developers. Kenapa Lambden better, lebih baik mungkin dibanding dengan yang lainnya ya, intinya mau seperti itu yang mau diklaim. Yang pertama adalah open source. Di sini intinya apa? Menghemat waktu dengan menggunakan fungsi yang sudah dikembangkan oleh orang lain untuk smart kontraknya. Jadi mungkin di sini kalau kita buka di white paper, yang menarik adalah pembahasan open source itu. Jadi masuk di pembahasan yang Flora ini. Jadi teman-teman bisa baca nanti di white papernya seperti apa. Ini bahasa pemrograman semua bagi teman-teman yang ahli di bidang bahasa pemrograman, mau baca ini mungkin akan langsung paham ya. Intinya open source di sini ini maksudnya mungkin kalau saya
samaratakan ya, garis besarnya aja. Bisa jadi open source di sini adalah maksudnya seperti Android. Jadi banyak aplikasi di situ jebret. Jadi teman-teman misalnya mau cari aplikasi untuk foto langsung keluar, mau cari aplikasi untuk editor langsung keluar. Nah, di sini mungkin maksudnya penerapan dari open source yang menghemat waktu, jadi bisa pakai untuk pakai yang sudah dikembangkan oleh orang lain. Maksudnya di situ karena open source, jadi seperti ini kurang lebihnya ada gambarannya. Jadi misalnya suatu jaringan membutuhkan, di sini ada animal gambarnya, sudah ada otaknya tapi butuh kaki, nanti dia akan cari. Oh, ada human, ada pet, terus nanti cari kepala, cari ekor dan lain sebagainya. Dan ini tinggal ngambil dari yang sudah dikembangkan oleh orang. Sementara kalau kita nanti baca di sini detailnya, teman-teman bisa baca bagian flora ini. Jadi kalau misalnya kita ngomong di jaringan Ether atau Bitcoin, dia akan rewrite, ditumpuk. Jadi nanti tapi bahasanya ada masalah hard fork, soft fork, intinya seperti itu. Teman-teman bisa baca juga literaturnya mengenai itu. Jadi ini sistem yang berbeda dibanding dengan yang Ether atau misalnya Bitcoin. Nanti penjabarannya di white paper ini teman-teman bisa baca secara lengkap. Jadi intinya itu menghemat waktu dengan menggunakan yang sudah di-develop oleh orang lain karena open source. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih garis besarnya seperti Android tadi. Garis besarnya teman-teman supaya bisa lebih paham bahasanya seperti itu. Lanjut. Untuk decentralize, our blockchain is run by our community nodes ya, karena open source juga sejalan ya, dia intinya mengedepankan komunitas, jadi bukan kapitalisasi, jadi bukan satu pihak centralized gitu, enggak, tapi komunitas, intinya seperti itu. Jadi sejalan juga dengan sistem open source ini, karena open source dan banyak orang yang berperan di situ, otomatis juga nyambung ke decentralized ini ya, komunitas ini jadi satu kesatuan. Kalau kita ngomong yang berikutnya, kenapa Lambda lebih baik? Ada newer algorithms. Jadi ini lebih bersifat teknis, teman-teman bisa cek di bagian white papernya. Nanti di sini teman-teman bisa bisa ngecek aja di introduction. Terus ada dibandingin dengan Bitcoin, Ether maupun IOTA dan lain sebagainya. Di sini akan lengkap dibahas kenapa kok algoritmnya lebih baik. Salah satunya kalau teman-teman bisa lihat nanti biasanya kebanyakan dari bahasa pemrogramannya. Seperti contoh, jika kita mau membangun suatu project dan lain sebagainya akan disediakan gambarnya seperti ini. Kalau teman-teman mungkin biasa bikin website, teman-teman ngerti masalah WordPress. Nah, ini mungkin karena pakai sistem Python tadi, algoritma baru, jadi kebaca tulisannya ini, tinggal asal klik one click apps. Jadi teman-teman akan mudah untuk membangun sebuah project atau mungkin memakai blockchain dari Lambda ini. Jadi saya kurang paham untuk Ether dan Bitcoin seperti apa, cuman kalau dibahasakan di sini ada gambaran seperti ini, one click apps, terus ada ikonnya dan lain sebagainya. Mungkin saja kalau di Ether dan Bitcoin mau membangun sebuah token misalnya atau membangun sebuah project, mungkin pakai bahasa pemrograman yang lebih rumit ya, mungkin ya, karena di Lambda ini jelaskannya ditonjolkan hal yang seperti ini mungkin aja. Jadi itu maksudnya dari salah satunya dari new algorithm, mungkin seperti itu. Atau bisa jadi maksudnya new algoritmnya dan berhubungan dengan jaringan Python tadi, bahasa pemrograman Python di sini. Mungkin juga kaitannya di sini kalau teman-teman udah biasa buka Etherscan atau BSC scan untuk ngecek transaksi kita, ataukah kita transfer deposit withdraw-nya udah masuk atau belum. Kalau BSC scan atau Ether pasti seperti ini ya. Misalnya kita ada kiriman ya dari Sam ke Bob 10 token, keluarnya memang seperti ini. Nah, di Lambda itu mungkin termasuk artinya dari new algorithm. Di Lambda kalau seperti ini perintahnya, di sini akan kebaca seperti ini. Jadi kita orang awam kita bisa baca update balance set amount-nya kelihatan, kemana alamatnya, atas nama siapa, ini kebaca semua. Nah, ini pengembangan yang menarik, secara simpel tapi menarik. Jadi kalau kita butuh suatu bukti, udah nggak baca bahasa kode ini tapi langsung ketulis seperti ini ya, ini
enak ditonton ya, seperti kalau kita lihat rekening, bukti transfer dan lain sebagainya itu ketulis dalam bahasa yang kita bisa pahami, bukan bahasa kode lagi. Nah ini menarik dari sisi pengembangannya seperti ini Lambda salah satunya nih. Yang berikutnya adalah no VC. VC intinya adalah venture capitalist ya. Jadi intinya ya kembali lagi ke awal ya. Open source decentralized ini jadi satu kesatuan intinya untuk komunitas. Jadi open source, jadi nggak berpihak pada 1-2 orang pemegang dana terbesar, kapitalis, istilahnya inventor juga investor. Intinya semuanya lebih open, lebih terbuka. Jadi intinya seperti itu di Lambda. Kenapa kok itu diklaim bisa lebih baik, semuanya serba baru. Ini yang menarik ya, ini yang ditawarkan ini sangat menarik. Lanjut berikutnya, kalau kita lihat ke bawah lagi ada buy swap bridge. Intinya kalau buy swap ya standar lah ya, kalau bridge karena jaringannya ada di Ether, juga ada di BSC, jadi bisa di bridge. Intinya seperti itu secara simpelnya. Kalau kita lihat ke bawah lagi, otomatis projectnya banyak. Karena apa ya? Karena dia yang punya jaringan, dia mau ngapa-ngapain aja bebas. Mau punya game di sini, semi metaverse bisa, swap otomatis bisa, ada Lambda Link menghubungkan antara yang satu dengan yang lain bisa, Nebula ini staking, berkaitan dengan staking bisa, Pixel Whale ini berkaitan dengan NFT otomatis karena dia yang punya jaringan. Intinya seperti itu. Social DAO, atau headquarter dan sebagainya semua bisa dilakukan oleh Tau Lambda ini karena dia yang punya jaringan. Yang ada justru orang lain atau project yang lain yang mau masuk itu dia yang menyediakan jaringannya. Seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi otomatis build for developers itu jelas. Penyedia jaringan otomatis developer dipersilahkan masuk dengan biaya yang amat sangat murah dan bahkan diklaim untuk yang standar, untuk interaksi atau project yang standar, saya kurang tahu standarnya di mana, itu diklaim gratis ya. Meskipun nggak semuanya gratis, tetap ada biayanya, tapi yang standar dalam kutip standar katanya gratis untuk pemakaian Tau Lambda ini. Intinya seperti itu. Dan kalau kita lihat ke bawah lagi, make easy earn money ini berkaitan dengan project. We have focus on gaming, tentu saja, dimana gaming ini dan metaverse sedang jadi primadona. Intinya kalau punya jaringan, game itu wajib. Karena apa? Mau koinnya naik atau turun, kalau gamenya menarik otomatis tetap dimainin, nggak peduli harga koin atau tokennya. Kurang lebih seperti itu. Yang penting punya jaringan, punya game menarik, itu akan selalu dimainkan. Seperti itu ya intinya. Terus kita ke bawah lagi, ini berkaitan dengan networknya. Kita langsung masuk ke networknya. Di sini headquarternya kurang lebih seperti ini. Ada 99 token yang sudah masuk di blockchain Tau Lambda ini. Decentralized apps-nya ada 16, smart contract, blok, transaksi, ini lengkap, ada address-nya, Tau price-nya ini 0,11 kurang lebihnya saat ini. Total burn baru 5.600, nggak masalah ini karena memang supply-nya sama total supply-nya, circulating supply-nya juga kecil ya, intinya seperti itu. Feature-nya di apps-nya juga ada gambarannya di sini, di headquarter-nya kurang lebih seperti itu. Token di App Store, teman-teman mau ngecek satu persatu tinggal diklik aja, nanti akan keluar lengkapnya yang sudah masuk apa aja dari masing-masing ini. Teman-teman tinggal cek, intinya seperti itu. Kalau kita lanjut lagi kita ngomong ke roadmap, di sini yang menarik juga, roadmapnya dibuat unik ya. Di sini kayak tempelan-tempelan kalender ini, dan ini terperinci, bukan sekedar cuman quarter 4, quarter 3 tahun 2001. Tapi benar-benar dari range bulannya. Dan ini berkaitan dengan deskripsinya dituliskan semua. Ini luar biasa loh, lengkap sekali teman-teman. Nanti tinggal cek satu-satu, bisa diklik satu-satu untuk kelihatan data, melihat datanya secara lengkap. Yang kuning ini berarti belum selesai seluruhnya, yang hijau sudah total selesai. Teman-teman tinggal geser kanan kiri atas bawah, ini sangat lengkap rilis yang mau dikeluarin, yang sedang berjalan, yang sudah selesai hijau ini teman-teman tinggal geser-geser aja. Ini luar biasa, ini tampilan roadmapnya ini luar biasa, sangat menarik. Dan ini satu hal yang positif juga, simple tapi positif. Ini jarang-jarang soalnya, istilahnya suatu project, suatu koin atau bahkan token jarang sampai si detail ini.
Intinya itu dari roadmap-nya ya. Dan kalau untuk melengkapi roadmap dari Taulamden, teman-teman tinggal cek aja di Twitternya yang selalu online. Teman-teman tinggal cek aja ada update apa aja dari Nebula, dari apapun yang ada di Taulamden saat ini tetap diupdate terus. Dan ini menarik ya, masing-masing dari projectnya juga punya update-nya masing-masing. Ini dari gamingnya, tadi ada dari Nebula dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal masuk ke Twitternya, ini sudah lengkap. Dan yang terakhir, yang untuk menutup dari Taulamden ini yang sangat amat menarik saya sisakan untuk terakhir adalah ini diinvestasi, dimasukin, dikasih dana oleh Maxi Pioneer. Menariknya apa Maxi Pioneer ini? Jadi Maxi Pioneer selain punya exchange, Maxi selain punya exchange, yang bagian Maxi Pioneer ini berkaitan dengan investasi, di mana yang menarik bagi Maxi Pioneer ini langsung dikasih duit, dikasih pendanaan. Dan kalau kita lihat, ya ini tujuannya udah jelas ya, namanya dia investasi, otomatis jelas untuk mengidentifikasi dulu investasi, otomatis membantu membangun komunitasnya, sekaligus bantu marketingnya, dan otomatis nambahin dana untuk pengembangan. Itu inti dari Maxi Pioneer, bagian investasinya dari Maxi. Dan ini seberapa kredibel sih? Tinggal lihat aja portofolionya. Portofolionya itu kayak begini. Maxi Pioneer, teman-teman mana ada sih yang nggak ngerti Bybit, exchange yang sudah masuk di 20 besar menurut CoinMarketCap. Ada projectnya Algorand, dan semuanya ini ada UFO, udah masuk ke beberapa metaverse. Ada di sini kita ngomong Pancake, ada Avax di sini, Pancake Swap, Binance juga masuk, Solana, Travala dan lain sebagainya. Dan teman-teman bisa bayangin kalau ini dia investasi di nama-nama kayak gini, berarti dia sudah menganggap Taulamden itu seperti apa. Teman-teman simpulkan aja sendiri dengan harga masih di bawah Rp2.000. Kalau kita lihat Maxi Pioneer nih masuk di jaringan mana, Solana, Polygon, Avax, Algorand, di token-tokennya seperti apa, ini ada di metaverse apa, dan projectnya seperti apa. Teman-teman tinggal masuk sendiri di Maxi Pioneer. Ini projectnya nggak bisa saya sebut satu-satu, ini keren-keren semua, termasuk yang tadi ini. Teman-teman bisa tinjau ulang sendiri, analisa sendiri apa yang sudah saya sampaikan, setuju atau malah nggak setuju, dan teman-teman anggap silahkan, karena ini keputusannya juga tergantung masing-masing, resiko ditanggung penumpang. Kalau kita melihat endingnya seperti ini, diinvestasi oleh Maxi Pioneer, mungkin bisa dijadikan salah satu pilihan teman-teman kalau mau menginvestasi koin yang masih murah. Sekali lagi, koin bukan token, karena dia punya blockchain sendiri. Segitu dulu, salam cuan-cuan.